Kula niku lami sangat di pikiran niki dan ini pasti benar. Sing darani salat iku nglakoni salat. Ya sing darani salat iki nglakoni no. Salat. Terus kula mulai takbir ngantos salam niku jenenge napa? Salat. Kemudian kita ini hidup di dunia nyata. Misalnya kena ramangan itu ora iso salat. Awak lemes iku ngadeg kaya ora iso apa meneh napa? Salat. Sehingga ada wasail wong kon mangan ben kuat salat. Kemudian ada wasail lagi, misalnya gini, ini pengokno tenan. Nabi Ibrahim itu nabi yang luar biasa. Beliau Khalilur Rahman. Dia tahu kalau fisik manusia itu kalau tidak makan itu tidak bisa sholat. Sehingga beliau itu ngerayu pangeran, ya Allah Rabbana liyuqimus sholat faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Gusti tiang-tiang Mekah utai pecinta Mekah atau siapa saja yang Islam niku paringi kelar mangan. Genak kelar mangan niku ben kelar sholat. Sehingga para ulama juga mengkiaskan, misalnya begini. Kalau kita tidak punya otoritas politik, maka sholat dilarang. Sehingga kita juga menjaga otoritas politik supaya sholat itu tidak dilarang. Caranya gimana? Misalnya gini, saya ini buruh di pabrik milik Cina yang non-muslim. Gara-gara saya buruh dilarang apa? Sholat, karena mengganggu jam kerja. Kalau saya mampu bikin koalisi buruh menuntut hak sholat, saya harus melakukan itu. Karena itu cara saya untuk mendirikan sholat. Atau kalau ada umat Islam mampu kaya dan bisa menciptakan lapangan kerja dengan membolehkan sholat, maka harus melakukan itu demi tegaknya sholat. Makanya ini kelirunya kita. Nyongkone ngelakoni sholat itu pokoknya dekne dewe sholat. Dia agak mikir bahwa untuk bisa sholat itu dibutuhkan kekuatan ekonomi, kekuatan politik. Saya tuh ngaji di mana-mana, saya ulang-ulang. Islam ke Selat Malaka itu Thailand sama Indonesia itu umurnya bareng. Cuma kebetulan Thailand nggak milih politik, negara dikelola non-muslim. Tahu-tahu sholat itu dilarang di Thailand. Indonesia kebalikan, lah kiai ini seneng politik, keterusan nganti sakniki, paham ya? Akhirnya rawali songo itu Islam lagi rong generasi. Iku wis gawe demak napa? Wah, ratri mau sholat dilarang. Nara sholat ra iso dadi presiden. Jadi saiki sholat malah bupati kok ora sholat, terus ra ngarah dipilih, gubernur kok ora sholat. Lho, ora ngarah dipilih. Ana cawayu sholihah kok sing lanang ra mbebo sholat, ya ora payu. Iku keterusan, paham. Tapi ini mau cerita. Jadi karena redaksinya Quran itu wa iqamis sholat, mendirikan sholat supaya sholat itu berdiri, bukan kamu saja tapi seluruh negara. Dan itu dibutuhkan macam-macam tadi. Ibrahim nyontohkan kekuatan politik, kekuatan ekonomi bahwa untuk sholat itu harus warzuqhum minas samarat, harus ada materi fisik, yaitu orang makan. Terus di ayat umum Nabi Muhammad dicontohno ciri utama agama wis menang ku Muhammad wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Ciri utama kemenangan Islam Muhammad, nak orang melaksanakan Islam itu sudah ada ketakutan. Disebut wala yumakkinanna dinahumul ladzir tadallahum. Jadi kira-kira perasaan kula ada satu negara yang lama sekali ada Islamnya, kemudian sholat di situ takut, sama negara yang sholat tidak takut. Cara alamat untuk futuhe pangeran yang milih negara yang sholat itu udah tak takut. Mergo Allah ngendikan wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallah. Allah bikin tamkin itu kemampuan melakukan ibadah secara netral, secara kuat. Terus wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan mereka melakukan ibadah itu merasa aman, tidak merasa takut. Kayak dulu sahabat sholat itu sembunyi-sembunyi. Pada Fathi Mekah, sholat terang. Ini penting kalau ingat loh. Jadi sing sufi goblok ya ben mari, ben gelem rontok politik. Sing politik ya mari, sholat itu ranggo tebar pesona. Jadi sepodo mari ini. Terus yang waras ketok ya ujub, ben nanti pikiran. Ya pokoknya ki ngomong ilmu, napa? Serasa ujub-ujuban, pokoknya ngomong apa? Ilmu. Rasa terus rasa suci dewi ya ora. Wong rom ya lagi tak kandhani iki wae. Tapi yang jelas neng ayat itu jelas ada kata-kata wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Jadi ciri utama agama hebat itu kalau merasa tamkin.
Kowe rabi yo iso, wayah yo iso iku berarti wis jos. Beragama secara napa? Bener. Yo. Paham ya? Tapi nak wani ya pokoke sementing itu wani. Lho kula di kanca bojone loro telu iku langsung legal kabeh didaftarno langsung legal kabeh. Kondang tenan. Rabi langsung wakeh didaftarno ya langsung legal kabeh. Yo hebat tenan. Tapi kok kuat suwe ora ya ora roh nek iku takdir no. Tapi ini penting kula aturno nggih. Kula niku kan maca tarikh niku kathah. Maca tarikh niku kathah. Di antara tarikh itu kenapa semua nabi itu kok menguasai negara? Enggak ada nabi yang enggak menguasai negara. Nabi Muhammad pada akhirnya menguasai Mekah Madinah. Ada Fathu Mekah. Karena dengan menguasai ini berarti sholat ibadah menang. Sholat ibadah menang. Kalau enggak ya dilarang. Dulu orang sholat di Masjid Haram itu dilarang. Dulu orang Islam sholat di mana-mana dilarang. Sampai Islam kuat. Terus berani terang-terangan sholat fasda gimana kok? Dumar. Di Indonesia sekarang luar biasa. Malah pejabat yang enggak sholat tuh dijeng wong. Kira-kira malah rada di. Golek bojoe wong ra sholat saiki kangenan. Musibet. Wes pokoke jos. Tambah kowe ketok khusuk, sawangane tambah gampang rabi. Jajal misalnya Mustafa nganti bathuk ngecap koyo wayah iku koyo mungkin. Lah berhubung sujute urung kaya kan sah ta ora wayah dengan bathuk ngene. Maksudnya geng meyakinkan kan. Kaya orang iso ngajak ning swarga lah. Pokoknya dengan rai seperti ini itu masih itu. Coba dekne wis abid. Ngoni syarat sugih abid tok ya. Wis pokoke lakoni wis nawani ya. Tapi ini penting kalau terang ya. Makanya istilahnya wa iqamis shalah, mendirikan. Jadi sholat itu berdiri. Terus kedua kata Imam Haromen, sholat itu harus fi amakina mukhtalifatin, di tempat yang beda-beda, sing ma'rufah, sing dikenal. Jadi wong kok sholat ning isor pring dhewean itu gak sah dari Imam Harom. Sholat kudu di tempat terbuka, terutama fardu. Sehingga kata Imam Haromen, kalau sudah ada jamaah tapi fi buyutim di rumah masing-masing, la tadharu bias syiar, yang syiar tidak kelihatan putih itu tetap diperangi. Makanya syaratnya jamaah itu harus di tempat apa? Terbuka. Karena ini butuh syiar, butuh show bahwa Islam ya demi sholat, bukan sholat demi Islam. Jadi kita bela-belani kelar mangan ya ben kelar sholat, menguasai politik ya ben sholat tidak dilarang. Kita menguasai publik biar publik terinspirasi oleh hukum Islam rupanya apa? Sholat. Sehingga kata Imam Haromen, kowe sholat jamaah, maksudnya ora sah makili fardu kifayah, nak sekedar sah ya mungkin sah. Tapi jek qatalahumul imam. Dan Imam Haromen mensyaratkan fi amakina mukhtalifah, di tempat yang beda-beda. Jadi kalau kampung itu besar, di tengah desa harus ada jamaah, di pojok-pojok yang biasa digoni gerduwo itu juga harus ada jamaah. Lo pernah lo di dekat kampung saya itu, jamaah itu satu, semuanya di masjid. Saya bilang jangan semuanya di masjid. Itu yang pojok desa itu agak gerduwo. Aku kan gak musola di situ, dibikin. Yo gerduwonya mirip tenan. Ini penting saya utarakan karena tadi malaikat itu kan di semua buminya Allah itu akan nangis kalau ada bumi yang enggak dipakai sholat, enggak dipakai sujud. Karena malaikat ini menstatuskan bumi itu makhluk sujud. Makanya kata Rasulullah wajilat lanal ardu kulluha masjidan, semua bumi Allah itu hakikatnya adalah tempat sujud. Sehingga kalau enggak ada sujud itu ya kecewa. Bumi ini kecewa sekali kan. Makanya harus fi amakina mukhtalifah, tempatnya harus beda-beda di mana-mana. Supaya syiar. Kalau jamaah tetap di rumah, qatalahumul imam, harus boleh diperangi oleh imam. Terus ketiga, ini penting kalau terangkan masalah iqamatis sholat. Sholat itu pentingnya jamaah, itu sing keliru, itu melok bener. Sing mardud melok makbul. Karena tidak mungkin kan wong 40 rawali kabeh. Aku ya mungkin sewu ya rawali kabeh. Normalnya itu kalau ada orang dulu, era dulu, angger orang 40 mesti sing sitok itu wali. Kayaknya sekarang 1 juta pun enggak jamin ada apa? Enggak ada wali, tapi enggak masalah lah. Mungkin zaman akhir kriteria wali juga enggak seketat zaman dulu mungkin. Masa beda zaman kualifikasinya masih sama. Tapi kan saya kira anggar sebagai nasihat ngalor ngidul. Ya ini saya turunkan lah kualifikasinya saya. Santai. Sholat itu iso bener itu baru kayak wong akeh. Dulu itu sholat itu kok cacile. Kalau nu gak ada kitab namanya ini disertasinya doktor profesor namanya itu Muhammad. Kalau nu kenal sama orangnya dulu pernah ke Sarang, anak Syekh Rojab.
abahnya itu profesor, terus punya anak ya profesor juga. Dia nulis tentang Fiqhu Imamil Haromen. Kebetulan saya pernah ketemu saya beli kitabnya, mulai kitab disertasi doktornya sampai dia setelah jadi profesor fikih. Dia ngarang judulnya Fiqhu Imamil Haromen. Dia nganalisis cara berfikihnya Imam siapa? Haromen itu gurunya Imam Ghazali. Oh itu lama yang luar biasa betul. Dia itu orang Irak. Mangkel deh, Mekah jadi kota mati mangkel ulama mandi kan. Dia udah pernah Mekah, mulang itu sawur-sawuran, ngawur wong alim tuh, coba apa yang nongol. Maksudnya ngawur itu, panjang bahasa Arabe tenanan itu ismam itu budak itu ora peduli. Mulanya tak terjemah ngawur, orang kau ngawur itu orang biasa. Ya bahasa Arabe tenanan ismam pun mau budak dari kata apa? Sumun, nggak mau tahu. Mulang di Mekah. Ini dasar wong keramat. Mulang sing ngaji wae, sing gudeng yo akeh. Mulang ya dene jalan. Bareng Mekah wis ruame ilmu pindah nang Madinah. Gak trimo dene Madinah mati ilmu. Mulane digelar imam napa? Harum. Semenjak itu Mekah Madinah itu ada geliat fikih. Mergo digerakkan oleh imam siapa? Wah, nak ngondikan wis kuwasa repol jadi mahrum kuwara sepol. Makanya Imam Ghazali di Ihya sering keras karena didikan guru. Wol karena jadi Imam Haromen, ngamuan wong. Itu beliau termasuk yang fatwa jamaah itu tidak cukup fi makanin wahid, kudu fi amkinatin mukhtalifah di beberapa tempat yang beda-beda karena semua ardua enggak boleh dipisahkan dari sujud. Sehingga terus dia untuk gelar nopo imam nopo Haromen. Kalau ada kitab sekitar berapa jilid ya, ada 8 jilid atau 9 jilid yang kitab karangan beliau namanya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Itu kitab Indo. Jadi Imam Ghazali alim gitu itu karena barokahnya dididik Imam siapa? Haromen. Haromen itu luar biasa. Yang paling saya kenang dari Imam Haromen itu gitu. Nak ngendikan gua ambek ngamuk. Wis masyhur. Kok yang menang kalah itu ngamuk. Tapi ngamuk wong alim ya tetep keramat terus. Kowe ngamuk ya wis guyu cilik. Ya apa ya koyo stres ngono modele ngamuk enak wong ra alim terus koyo mergo rondo tapi nang ngamuk wong alim itu duwe napa haid. Terus dia menulis faedahnya sholat. Jadi perjuangannya Rasulullah kayak begitu sampai jihad sampai perang supaya sholat itu tegak. Makanya dimulai Nabi Ibrahim ketok anak beliau Nabi betul ngendikannya Rabbana liyuqimus sholat supaya mereka melakukan sholat. Cobalah karena mereka manusia kasih uang kasih makan, karena mereka kalau nggak makan nggak kuat. Robbana liyuqimus sholat. Saya bela-belain mendoakan penduduk Mekah punya uang itu supaya liyuqimus. Berarti fas sholat maksudah tujuan kita makan adalah ben kelar. Sekarang kan enggak. Ayo sholat sih ben mangane enak. Berarti mangane ku tujuan, sholatnya ku lan. Bagus innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane kena buka Ramadan. Niku cara aku sampe mangan sik. Aja sok khusyuk terus ora usah mangan. Ben mangan sik ben salate tenang. Ayo salat sik ben bukane tenang. Berarti kowe bela-belani mangan, salate mau lantaran. Usum ndi nek kene kowe. Lare ora wali-wali. Tak delok raine iku durung wali. Mergo iku cek salah. Tapi nanti kualifikasinya diturunkan jadi wali supaya gampang jadi apa? Terus keempat begini masalah sholat. Kalau gak ada kitab Fathul Bari, saranya Bukhari. Itu nabi-nabi saking senengnya sholat. Kata Rasulullah, wa ra'aitu Musa tahtal kasibil ahmar wa huwa qa'imun yusolli ala qabri. Saya melihat Musa pertama ketemu, dia masih di kuburan di tahtal kasibil ahmar. Ada gundukan merah dekat Yerusalem, itu sekitar berapa ya? Sekitar 6 kilo atau berapa. Karena kalau di tag hadis, saya ulang lagi di tag apa? Hadis Nabi Musa itu sebenarnya mau mati itu di Tih, mau wafat itu di Tih. Tih itu ya dengan Masjid Haram masih 20 kilo atau berapa, masih jauh. Terus beliau kata Nabi Musa, Nabi itu unik semua. Ya Allah, matikan saya romyatan bihajarin ila ardil muqaddasah. Saya inginnya mati hanya selemparan batu karena dulu gak ada kiloan, gak ada meteran, ukurannya romyatan dihajarin sekuat orang melempar batu, ya sedekat itu saya mati. Ya kira-kira berapa? Orang melempar batu itu paling berapa kilo? Kira-kira
Gak buanter wong Arab lho, aja wong Rondo. Wong Arab wis bar mangan, aja. Hah? Nak watune cilik tak gede. Nak watune gede kok. Nak jak matematika juga. Gak piro. 100 meter par kan? Hah? Bro. Nah itu di situ Nabi Musa itu sholat. Kalau nanti teng makomnya Nabi Musa, makom itu tempat beliau sholat dulu. Teng kuburannya, meskipun kuburannya mukhtalaf alaih tentu. Terus di Syarafatul Bari itu gini, termasuk yang ditulis Sayyid Muhammad dalam Mafahim Ajiban Tuhan. Rasulullah itu saking senengnya sholat ngedikan gini, ketika saya belum pernah ketemu para nabi kecuali pas itu kuburan di kuburannya sholat do munfarid sendiri. Kan gak iso ngentongi jamaah mau ndak mau harus sendiri. Pas Nabi Muhammad mau Isra itu kan beliau di Baitul Maqdis. Semua sholat datang. Karena mereka hobinya sholat ini mumpung ada imam besar. Imam besar Kanjeng Nabi maksudnya kok ora apa. Kowe kok aja terlalu jurnalistik. Mumpung ada imam besar, Imamul Muttaqin itu yang di tarhim-tarhim itu. Di tarhim-tarhim kan diterangkan yang ada tuh musola-musola yang masih pakai tarhim itu. Wa taqaddam tali sholati. Fa shalla wa antal seperti terus wa taqaddam tali sholati terus wal antal apa? Imam. Kemudian para nabi datang, kamu maju dan kamu menjadi apa? Imam. Itu Nabi sebelum Mi'raj itu kenangannya para nabi ya sholat. Jadi semua nabi datang ke Baitul Maqdis itu hanya apa? Untuk sholat. Mumpung ada ya Imam al-Muttaqin, Imam al-Mujahidin, imam besar, ahli jihad, ahli taqwa. Itu semuanya gitu, semuanya demi sholat. Singkat cerita ketika Nabi mau kapundhut, saking senangnya sholat itu ngetikan nih, saya hafal teksnya. Saya ini mau meninggal kata Nabi. Dan saya melihat para nabi itu sholat di kuburannya. Kata Nabi, wa ana akramu ala Allah. Dan saya terlalu terhormat. Saya ini terlalu terhormat di mata Allah. Untuk membiarkan saya 3 hari meninggal, kemudian saya tidak sholat. Jadi pastikan, kalau saya terpaksa ngalami masa-masa kecelok mati mayit, maksudnya kecelok ya tentu tidak mayit hakikatan, karena semua nabi itu ahya, semua nabi itu hidup. Umpama aku kecelok, ngikuti prosedur umumnya wong sing kecelok kapundhut, paling banter mau tolong. Aku ku izin mbek pangeran, terlalu terhormat pangeran. Kok aku terus ning kuburan kok amen turu mati terus sholat. Jadi Nabi cita-cita terbesar beliau setelah meninggal pun itu mau melakukan sholat. Wa ana akramu ala rabbi. Setelah saya meninggal gini walam usolli ba'da salasin. Kemudian saya tidak sholat setelah masa 3 hari. Ya masa 3 hari mungkin itu pilihan Nabi karena mau tidak mau harus mengalami proses peralihan alam ya. Tapi tetap cita-citanya itu sholat. Nah saya ini iso sholat udah spring susu. Ya Allah, ya Alhamdulillah dan sampai sejak urip besar. Terus keempat, sebaiknya imam sholat itu yang paling alim, paling akrok, paling benar. Itu awal-awalnya. Tapi nanti kan terus kayak seleksi KPU. Misalnya Mustafa, wis iki jenggoten wis sunah Rasul tua wis bener. Tapi engko tajwidnya kalah mbek Ki Fuad. Ki Fuad misalnya tajwidnya bener kalah sepuh mbek Pak Hudi. Nanti kan iso seleksi kan ribet. Sajane apik aturan itu tapi nanti jadi ribet. Terus Ruhin menang. Wah, ra iso sing paling parek pangeran jare Nabi wong fakir. Wah, seset barakah. Wah, yo repot. Dulu itu sholat itu memang diseleksi betul. Karena ya umul qauma aqra'uhum likitabillah, yang paling berak imam itu yang paling akra, yang paling afqah, yang paling asan, yang paling aqdam hijratan di fikih kan ada aturannya. Satu yang paling bacaannya benar. Benar tok harus tahu apa? Maknanya. Karena kalau enggak tahu maknanya itu kalau wakaf itu fatal. Ya fatal tuh Pak Udi. Misalnya ana wong wacanane apik terus waqafe ngene. Innallaha la yastahyi terus waqaf. Ayo prono. Mulane wong-wong sing korek suarane apik mbok yo do tobat, belajar maknane Quran. Kadang waqafe iku fatal. Ya ono sing waqaf ngene misale. Apa itu? Innama yastajibul ladzina yasmauna wal mauta. Berarti artinya terus piye? Dadi sing nampa dakwahe pangeran iku wong kula niku cara pantes wae ngarang bapak Fasal, tapi kira-kira do angel bali lho rugi.
Jadi yang keliru di Indonesia ini kritik saya terbuka pada yang belajar tajwid hanya makhraj. Sebetulnya dulu definisi tajwid itu udah hanya makhraj, termasuk ma'rifatul wukuf wal wusul. Makanya nenggone Jazariyah wa ba'da tajwidi kalil hurufi la budda min ma'rifatil wukufi. Jadi wakaf itu inti tajwid, tapi sekarang wong muni ahli tajwid itu maknane makhraje tok. Wakaf asal jeblok sehingga ana wong wakaf indah wa la yastahi. Ya prono. Tapi zaman sing iso sempurna iku sapa? Ya sudah, sing iki tampa wae, sing zaman akhir tampa wae. Cuma sebetulnya kalau mau belajar tajwid itu ya sak paket belajar wakaf dan wasol. Karena sekali salah itu fatal. Pemene wakaf juz 24. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun naril ladzina yahmiluna al-arsya. Oh, malah tuduh malaikat Jibril. Mergo niku ashabun nar disifati alladzina yahmiluna al-arsya. Oh, neraka halus. Makanya wakaf ini penting sekali. Lho kula nu gadah kitab karangane Hasan bin Hadi Asegaf. Saking judulnya kitab Al Jauharul Masun fi Qiraati Qalun, qiraahnya Nafi' yang riwayatnya Qalun. Sampai saking duane Habib Hadi Hasan bin Hadi Asegaf. Itu orang sadat yang terkenal ahli qiraah. Sampai ngedikan gini, saya ngapal kitabku 6 wakaf tok dakhalal jannah. Saking mangkele wong wis ora belajar. Roh tok 6 sangka wakaf. Iku dakhalal. Lah aku apal ae ketan. Jadi potensi mlebu swarga itu tinggi lah karena 6 ae swarga. Puluhan mungkin ratusan. Karena ya tadi fatal. Kalau tidak tahu itu fatal. Ya tapi piye zaman akhir ki ape wong ora sempurna. Ya sudah enggak apa-apa, sudah kita seperti ini kita terima saja. Semenjak wong padha buletes, untungnya Nabi ngendikan ra ikut tok. Sallu khalfa kulli barin wa fajirin. Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Semuanya iku ora ono seleksi. Ane kula nu salat teng putih-putih makmum, guling-gilingan nak imam ora usah diseleksi. Pokoke KPU wae. Dadi kula wis anggere ana wong imam nggih. Hingga detik ini kula sering makmum. Kula sampean kapan-kapan nak tuwa yang imami kapan-kapan. Tapi saniki sementara makmum guling-gilingan nak salat itu sesuatu yang baik bahkan ketika diimami orang yang kurang baik. Masyhur itu kan, ketika Sayyidina Utsman dikepung oleh orang-orang Khawarij, semuanya itu fusak, terus sholat didirikan. Ketika sholat didirikan, karena orang soleh-soleh itu dikepung, diimami mubtadi, orang yang sangat berdua, ratirmo berdua, sangat berdua. Bahkan orang yang imam ini termasuk orang yang menghendaki Husain terbunuh, Sayyid Utsman terbunuh. Orang-orang baik di dalam gedung. Termasuk Sayyidina Utsman, Sayyid Hasan bin Ali, terus ada Abu Hurairah, ada beberapa itu. Terus ketika sholat didirikan itu ada yang usul ke Sayyidina Utsman. Ya Utsman, apa engkau membiarkan mereka ngimami sholat sementara mereka berdua itu? Jawab Sayyidina Utsman lucu. As-sholat ahsanu ma ya'malun nas. Ini ada di Bukhari. Fa idza ahsanan nas fa ahsin ma'hu. Sholat itu perilaku terbaik manusia. Kalau mereka sedang sholat kan sedang baik, ya sudah enggak apa-apa kamu makmum. Setidaknya pas sholat itu sedang baik. Saking arifnya Sayyidina Utsman. Makanya sama makmum rugen ya bolak-balik. Setidaknya pas sholat itu pas waras. Lah kok pas wedo ya pas ra tanut to. Pas sholat kayak Mustofa itu pas sholat ya tanut. Tapi nak pas turu ngaji ya ora tanut. Jadi sementing itu pas sholat itu kearifan. Aku lo makmum wong bolak-balik, kecewa yo bolak-balik tapi adus. Mulane kula nu mantep dosa kula disepuro, kula husnudzon mbek pangeran. Pangeran dawuh anak idadzoni abdi. Kula nu zaman melarat, saiki lah yo urung juga tapi kula niku tuwih melarat di bangsa iki. Moro Jogja niku beto kerdus. Kalian santri kula kalih. Kula riyen zaman melarat to di santri, jadi sepakat kiai, jadi melarat lah yo. Lho kula zaman melarat itu wis ngorek kitab mahal, kitab tertinggi lho setelah Fathul Qorib, Fathul Muin, Fathul Wahab itu tetap banyak santri sarang yang ikut saya karena ingin ngaji sama Mahal, padahal tamat aliyah sarang. Jadi mulai dulu saya di Jogja pertama itu Mahal. Saya kira tak dono nasoil bibat. Lagi nak gelem sorokan loh, tapi juga semua cowok tak balenin dah mulang nopo Mahal. Tapi sekali raiso tak usir. Itu makmum. Lalah itu lu ngaku itu bada sufi, sama naruhan bada sufi. Pas antara Pati Purwodadi itu sudah masuk Purwodadi itu wae Jumatan. Kulo niku wedi pangeran. Senajan tono kaul-kaul sedarane musafir oleh no. Ninggal apa? Jumat wong kula musafir tenan, misale kula teng narukan ya ora omahku.
Singkat cerita aku tetap medun. Padahal gue kerdus kali perjuangan sholat. Dari wudhunya gue neng kali. Sing Jumatan mau 16. Imamnya mau coba Fatihah kok wong jihad. Yakin. Aku sih yakin pangeran ra nampa ora mentolo. Wis aku yakin aku ya. Wadi ya wis. Walhamdulillah Rabbul yakin sekali ya Allah. Mulane kula semenjak iku ora fanatik tajwid. Ana wong makhrote apik tapi engkek, makhrote keliru tapi jihad. Bayangno wis gak mentolo lah pangeran nolak iku. Berarti mun dino sira aku sholat nganti nangis. Sampai dongaku tak rubah ya Allah. Anta akramu min anta rudda sholata darajat. Jenengan terlalu mulia untuk menolak kula sing menusati kula atos, umpama kula zuri mawon kula tampa. Jenengan Rahman Rahim. Cek tegane jenengan batal salate tiyang niki. Mumpun Gusti jenengan tampa mawon. Mumpun nak boten ditampa kula ya rasa tampa pisan wis. Insyaallah. Tapi kalau tetap majibno makhraj iki mau cerita, kira usah melok-melok, aja terus sensitif. Kok cawe wedok sensitif. Gus kok gak majibno makhraj, sembrono. Ya tetap wajib makhraj, wajib. Cara Imam Jazari sebuti wa hakadha menyu ilaina napa wasolain. Jadi Quran harus dibaca dengan tajwid karena mulai dulu ya Quran dari Rasul sampai kita ya dengan apa? Tajwid. Tapi ada kasus-kasus tertentu yang tajwid itu nggak bisa kamu wajibkan tadi. Daerah itu sudah terbelakang, ba'idun minal ulama. Singkat cerita setelah saya sholat Jumatan tadi, santri saya 2 itu ya ada. Dia sesuai prosedur fikih kalau nggak sampai 40 itu ya ada. Dan dia yakin kalau imamu qari'in bi ummin itu tidak sah. Wong dene iso ngaji mahal di dadi roh. Wong korek makmum wong ummi itu. Dene ya ada. Tapi aku ra ya ada. Ora krono sama takok Gus lha jenengan mboten ada. Aku nak ada iku mari takabur. Kaya-kaya salat wong ora ditampa. Wis aku spekulasi kok sowan pangeran atok ra takabur dibang ya ada. Wis kowe ya tetep ya ada ora usah. Tapi ada aku sampai isin mbek pangeran. Gusti jenengan iku wong mulia, dat sing mulia. Gak mungkin lah nolak salate tiyang niku. Wis 16 lah, Po. Dadi aku ra ada aku kuwatir ujug kuwatir takabur mosok pangeran ra ngesano. Salate wong sing jihad. Obar runtusin mamah aku delok apa sakit. Lah mau coba Fatihah ngono geger. Kok wong kelahiran lho, kok wong kelahiran. Angel temen contone. Nah, mbok niku akhirnya makas tu sini nah saya bertahun-tahun seperti itu. Tapi wong alim sak donya mesti kembar. Pas niku kula ya ora roh takbir. Alal haq pas itu saya enggak tahu takbirnya. Bahwa sholat Jumatan 16, 17 itu sah. Pokoknya Junal Arba'in itu sah. Singkat cerita suatu saat saya dapat kitab. Ya era-era sekarang itu dapat kitab namanya Tazkirun Nas. Dikarang seorang Habib alim alama namanya Tazkirun Nas. Beliau ngendikan dalam kampung tertentu yang masyarakatnya Junal Arba'in enggak apa-apa sholat tidak usah sampai apa? 40 dan sah. Terus beliau cerita, saya pernah kata beliau cerita sebagian wali abdal pernah sholat di satu kampung di apa itu makmumnya mau 11 Jumatan. Terus ditanya sama muridnya, ya Habib ini orang 14 kok kamu tetap Jumatan di sini? Ono aku padha mek wong 1000. Jadi ya ada dia kira ono wong makmum alim wis anggap ae ono wong. Panganan yo bener. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'a asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Berarti bandrole wong alim sitok iku padha karo wong. Aku GR dhewe iki mau wong 16 tambah aku sitok. Misale aku ra 1000 nak trimo 20 cek. Buate cek ono lah nak trimo 50 aja ono lah kene. Yes. Tak dongkak. Karena tadi ini penting ya, supaya kita ini tidak angkuh. I'adah dalam konteks ikhtiyat memang baik, tapi kadang melahirkan takabur. Saiki ana wong makhrote apik mau digo qiraah engkek. Bariku untuk hadiah umroh. Berarti nek ning ngitmai Quran nak trimo entuk. Kowe ngerti entuk iku mendapat. Ya to. Tapi aku ora muni haram lho. Ana wong qiraah apik, makhrote apik. Engkek juara qiraah paling untuk umroh. Diundang presiden, diundang menteri, amin qiraah ning kabupaten, entuk. Imam masjid iki macane keliru tapi mungkin pendiri masjid, mungkin si digowo wakofan tanahe.
Dekne macane Quran ra fasih tapi memberi ke Islam. Tanahnya diwakafno ke masjid. Nunggoni masyarakat 16 gawe masjid. Dia pendiri Jumatan pertama di kampung situ. Gak tahu untuk pokok Islam. Kowe pinter tak entuk kok Islam. Terus kowe ketemu pangeran ayo. Kowe kok goblok makhrajem, tapi pertama wonten masjid iku kula. Lah sing fasih makhrajem kowe kok fasih makhrajem. Hadiah ya apa untuk umroh? Ya wis umroh ae. Swarga ben digo wong iki. Kena dikonokno pangeran. Ya aku ya ora bayangno tenan iki misale. Saiki ciri utama ngitmai Islam ngekeki tantuk. Ayo jawab. Ayo jawab. Ngekeki yunfikun. Mulane kula kadang dadi wong alim isin perkara ini. Lho kula mboten sombong, kula sering nyetak Quran nganggo dhuwit kula. Iki sebagian diuruni donatur, sebagian dhuwit. Mergo kula isin, kula wis sering disalami template yang sehingga saya harus pernah memberi Quran. Ini puluhan juta, bukan 1 juta orang. Karena saya malu sering mendapat dari Quran, saya harus memberi. Kula ono kitab wong nganti lali jumlah. Saking saya ini biasa kecelok wong alim untuk salam template, masa saya tidak memberi? Karena tadi, sing untuk ganjaran itu memberi yunfikun itu memberi al-yadul ulya khairum minal hadis. Nah, tapi aku misalnya Quran waca tenanan, juara lomba untuk umroh, untuk penghormatan. Ya ora haram, nak harame ora kan. Tapi kowe wani ketemu pangeran hubunganmu mbek Islam mentuk kowe wani. Nak wani ya monggo. Mana kula niku jauh Gusti kula siap.